Nah, plan Bitcoin 50.000 ya. Kalau misalkan kalian masih ingat, ini udah sering banget gue bahas di beberapa video yang lalu ya. Bahkan dari Bitcoin masih ada di 60-an gitu ya, 60 akhir teman ya. Di sana gue ada membahas mengenai plan Bitcoin ke 50.000 udah sekitar sebulan yang lalu. Dan ini gue ada update juga ya melalui VIP Group. Ini persis pas Bitcoin masih ada di level 63-an lah teman ya. Ini gue upload ya, post ini di tanggal 25 April. And so far it turns out to be good ya, to be as planned gitu ya. Jadi ya sesuai dengan plan kita lah teman ya. Bitcoin saat ini udah di sekitar 57-an teman ya, udah drop ya pastinya ya. Nah, kalian bisa lihat ya, ini VIP member akan mendapatkan langsung ya analisa yang paling update dari gue sendiri ya. Kalau misalnya gue lagi nggak kesempatan upload video, di sini gue akan langsung post temen ya. Nah, syarat join VIP group ini gimana ya? Kalian bisa tinggal daftar BingX saja menggunakan link yang ada di deskripsi. Kebetulan saat ini BingX lagi ada kampanye ya, yang akan berakhir 6 hari lagi, dan kalian bisa dapetin bonus sampai 8 juta rupiah ya dengan cara menyelesaikan beberapa tugas ini ya. Contohnya verifikasi aja ini bisa dapetin 100 USDT. Ini semua gratis teman ya, meskipun bentuknya dalam voucher, tetapi voucher ini bisa kita gunakan untuk trading, dan nanti ya profitnya itu dalam bentuk USDT beneran gitu ya, akan masuk ke dalam wallet kita teman. Jadi verifikasi aja kita dapat 100 USDT nih bonus voucher. Kalau kita tradingin kita bisa dapetin 10 USD aja teman ya, itu udah uang gratis 150.000. Belum tugas-tugas yang lain gitu ya. Jadi selain kalian akan otomatis masuk VIP group gua, di sini kalian juga akan mendapatkan uang gratis ya. Kampanye BingX ini juga terbatas banget, 6 hari lagi. Jadi setelah 6 hari itu kalian nggak akan dapetin uang gratis seperti ini lagi teman. Nah, kenapa sih Bitcoin bisa drop di bawah 60.000? Sebenarnya gejala-gejalanya itu gue udah bahas teman ya dari beberapa video yang lalu, dan itu kalian bisa tonton teman. Salah satu contohnya aja misalkan ya, kita udah invalidasi gitu ya. Ibaratnya supportnya udah makin rendah, di sini kena 66, sementara di sini 68 gitu ya. 60.800, di sini 60.600. Di sini makin parah di tanggal 17 April, malah sampai ke 59.9. Ini ada gejala-gejala yang menunjukkan ya kalau misalkan ini terbreak ya, bahwa ada potensi ya Bitcoin tuh nggak kuat ngangkat gitu ya. Beda sama ciri-ciri sebelumnya ya, dimana kalau misalkan kalian pengen ngelihat ciri-ciri breakout teman ya, bahwa market akan breakout, dia akan mengalami apa, support yang semakin lama semakin tinggi. Nah, di garis putih ini kalian bisa lihat ya, support makin lama makin tinggi, dia nggak menginvalidasi support sebelumnya, di mana dia jatuh lebih rendah dibandingkan support sebelumnya, enggak teman-teman ya. And then apa yang terjadi, boom, Bitcoin breakout ke 48.000, and then baru kena fake out setelahnya ya. Tetapi kan dia berhasil breakout dulu gitu ya, dan di sini kita nggak lihat hal itu terjadi, di mana di sini agak unrespected teman ya, nggak respect support sebelumnya, dan dia jebol aja di tanggal 17 April. Terus gejala-gejala yang lain ini gue ada upload di tanggal 22 Maret. Kalian bisa lihat BTC 50K, beberapa indikator yang menyatakan koreksi belum selesai. Ini gue ada kasih beberapa indikator ya, ini pas Bitcoin baru-baru banget di 63.000. Dan sampai saat ini ya plan masih tetap sesuai banget gitu ya. Kita udah break support di bawah 59.000, 60.000 ya. Jadi sebenarnya buat tahu gimana caranya Bitcoin 70% gitu ya akan turun di bawah 60.000, itu kan udah sering kali gue bahas gitu ya. Pasti ya kalau misalkan kalian baru mengenal basic-basic trading ya pasti cuman bakalan ngomong gini, oke ini 60.000 as support, 70.000 as resist gitu ya, 73.000 as resist. And then kalau misalnya kita break di atas 73.000, oke, Bitcoin akan ke 80.000. Kalau misalnya Bitcoin break di bawah 60.000, maka Bitcoin akan ke 50.000. Selama ini yang kalian tahu seperti itu ya, kalian tidak tahu indikator-indikator yang lain, ya kalian jatuhnya sama aja teman ya. Masuk ke dalam 90% orang kebanyakan, 80-90% orang kebanyakan. Ya logikanya aja, buat apa kalian nonton video ini gitu ya, kalau misalkan kalian cuman dikasih 2 garis ini gitu ya. Jadi satu video cuman tarik 2 garis, 73.000 sama 60.000 tuh buat apa gitu. Semua trader ini juga jelas tahu 73.000 ini resisten, dan jelas tahu 60.000 ini adalah support. Semua orang tahu teman-teman, nggak perlu sampai nonton video YouTube yang dimana gitulah trader-trader analis apa gitu, nggak perlu gitu. Kita nonton video analisa pasti kita butuh analisa mendalam gitu ya. Kenapa secara outlook besarnya Bitcoin memiliki kecenderungan untuk lebih ke arah naik atau lebih ke arah turun, padahal kita masih ada di dalam sini teman ya. Nah, itu baru bagus gitu ya. Jangan kalau misalkan oke, Bitcoin udah di sini gitu ya, udah ke 76,
atau Bitcoin udah saat ini ya udah ke 57, baru kita bikin video analisa gitu. Oke, ini udah confirm breakdown guys gitu ya, and then kita bakal turun lebih dalam lagi. Karena mostly ya, most of the time biasanya ketika udah terjadi break support itu udah agak telat teman ya untuk Bitcoin. Sama juga ketika kita melakukan breakout itu biasanya juga udah agak telat teman. Jadi kalau bisa ya kita entry itu lebih awal di mana Bitcoin masih sideways aja teman ya. Ya mungkin ada di 66 atau di 65 gitu ya. Intinya masih dalam range area ini, yaitu masih keburu banget. Entah buat kalian ngelong atau nge-short. Jadi ya untuk ngelong atau nge-short pada saat breakdown atau breakout biasanya kadang banyak manipulasi terjadi gitu teman-teman. Contohnya aja nih misalkan ngelong pada saat breakout kebanting ke bawah teman-teman. Saat ini kita nge-short pada saat breakdown ya kita nggak tahu teman-teman ya, Bitcoin rebound dikit aja ini resiko banget gitu ya untuk para shorter bisa ke liquid teman-teman ya, mantul sedikit aja ke 62 gitu teman-teman ya. Ini udah bahaya banget gitu ya buat main long atau short gitu, apalagi dengan leverage yang tinggi. Makanya kenapa gue bilang ya kalau bisa masuk ketika kita masih dalam zona area ini teman-teman yang ada di dalam sini, bukan ketika udah breakdown kita baru short entry teman-teman. Bukan berarti gue bilang bahwa ya kita nggak bisa menuju 50k teman-teman, cuman ya dalam prosesnya kita itu nggak tahu teman-teman, proses apa yang akan dilakukan Bitcoin, whether dia akan rebound lagi and then touch 50.000 US dollar, itu kan kita nggak tahu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian nge-short di sini Bitcoin rebound dikit aja, nah itu kalian ya minusnya udah bisa lumayan teman-teman ya. Makanya kenapa memang agak berisiko untuk nge-short ketika breakdown maupun ngelong ketika breakout. Nah jadi so far memang kalau kita udah sesuai teman-teman ya. Kalau misalkan kalian main midterm gitu ya kalian pasti udah tau lah target gue dari lama itu 50k US dollar untuk Bitcoin, dan so far ini sudah lumayan terkonfirmasi teman-teman ya. Jadi ketika kita berada dalam range ini aja itu gue udah bilang probability-nya mungkin sekitar 60% teman-teman ya. Dan dengan adanya konfirmasi seperti ini ya, breakdown 57.000, ya ini udah bisa lebih ke 70% menurut gue ya untuk chance kita bisa menuju ke 50k teman-teman. Sekali lagi bukannya menyebarkan FAT atau apa, tetapi ini bisa menjadi kesempatan ya buat kalian yang mungkin nggak kesempatan tuh ya, ketinggalan ibaratnya ya beli Bitcoin dari level 30.000 teman-temannya, mungkin yang 30.000 tiba-tiba mau beli udah 70.000 aja, nggak tahu udah 1M aja gitu ya, dari 500 juta tiba-tiba udah ke 1M teman-teman. Mungkin chance-nya ada di 48 sampai 50.000 untuk kalian buy again gitu untuk Bitcoin. Karena kan sekali lagi kita tahu ya target di akhir cycle ini ya banyak yang bilang yaitu 2 miliar untuk Bitcoin, dan di level 50.000 itu aja baru 800 juta teman-teman ya. Itu kita masih bisa ride 2 kali lebih lagi untuk Bitcoin ya sampai ke level 2M, itu berarti 130-140k USD di jangka panjangnya. Banyak yang bilang mungkin akhir tahun gitu. Nah sekarang kan udah kejadian teman-teman ya, Bitcoin ngehit area 57.000. Tadinya gue expect ya mungkin dari level 59 ini kita bisa rebound dulu ya. Untuk jangka pendek sekali lagi gue bilang ini lebih sulit diprediksi teman-teman ya. Gue banyak bilang jangka mid tuh 50.000, tetapi jangka pendek ini ya biasanya Bitcoin banyak manipulasinya teman-teman ya. Dari saat ini bisa aja kita retest lagi 60.000 di jangka pendek ya. Jadi biasanya setelah adanya breakdown, biasanya kebanyakan kita sih retest dulu teman-teman, retest atas dulu baru kita lanjut turun, biasanya kebanyakan seperti itu. Sama lah ketika ini breakout teman-teman ya, kita zoom in lagi ya, balik lagi ke tanggal 9 Januari kemarin, breakout ada retest, abis itu kita naik lagi nih sampai ke 48.800 teman-teman. Jadi setelah breakout biasanya kebanyakan kita mengalami yang namanya retesting, sama aja teman-teman ya, ke segala aset apapun. Nggak cuma Bitcoin, tetapi yang lain-lain juga sama. Ini breakout ke 25.000 di tanggal 17 Februari 2023, habis itu dia kan naik lagi nih ya, di sini naik lagi, rebound lagi gitu. Kalau yang ini ya kebalikannya aja, tadi kan breakout ini breakdown, habis itu retest lagi ya, berarti balik lagi ke 61.000 sekian, and then habis itu baru ke 50k untuk Bitcoin. Dan fakta menariknya ya, bahwa kalau misalnya kalian cek ketika kita mengalami cycle sebelumnya ya di tahun 2021, bulan Mei ini turns out to be a bearish month juga untuk Bitcoin dengan koreksi sekitar 35% teman-teman. Dan nggak menutup kemungkinan bahwa di bulan Mei ini juga akan terjadi hal yang sama teman-teman ya. Karena closingannya di bulan April juga cenderung nggak bagus, kita benar-benar closing di titik bawahnya teman-teman ya, di persis di 60k support gitu. Jadi ini cenderung nggak bagus juga. Jadi menurut gua, apakah crash yang terjadi di bulan Mei tahun 2021 akan terulang lagi saat ini ya?
Ya kalau misalnya dilihat dari adanya break support di bawah 60k ya menurut gua kemungkinan besar ya nggak crash juga sih, dibilang tetap koreksi gitu ya, koreksi ke 50k ini possible banget untuk Bitcoin teman-teman ya, sama seperti cycle sebelumnya di mana di bulan April Mei kita mengalami candle merah. Menariknya ternyata di bulan April dan Mei ini kemungkinan juga kita akan mengulangi hal yang sama ya, dimana kita juga mengalami koreksi. Terus kalian lihat dia naik-naik tuh bulan berapa, bulan Juli baru ada candle hijau lagi gitu teman-teman ya. Jadi jangan anggap sebagai dip ini ya potensial top untuk Bitcoin di cycle ini. Menurut gue ini kemungkinan besar sih masih jauh teman-teman ya untuk Bitcoin gitu ya. Untuk ini bisa dikategorikan sebagai akhir dari bull run cycle ini teman-teman ya, karena pastinya ya di tiap cycle gitu ya biasanya cenderung Bitcoin akan naik 2 kali lipat sampai 3 kali lipat dari all time high day yang sebelumnya teman-teman, dari cycle sebelumnya gitu. Jadi cycle sebelumnya aja udah di 60-70 ya, 2 kali lipat dari itu berarti 140-150 ribu, as simple as that aja teman-teman ya. Jadi paling ya ini bisa menjadi last chance ya, last chance untuk kita buy di sekitaran 50.000 awal untuk Bitcoin. Dan market reset ini teman-teman ya, ini akan membawa buyer yang jauh lebih banyak lagi ya teman-teman. Jadi koreksi di bulan Mei ini ya semuanya bakalan cooling down semua. Kalau misalkan Bitcoin memang ternyata ke 50k, semua market bakalan reset teman-teman ya, ke reset lagi ya, udah naik sekian banyak teman-teman ya, altcoin udah naik belasan kali, semuanya bakalan ke reset ke awal lagi gitu ya. Dan nanti ya baru akan memulai siklus baru kedua lagi ya, Bitcoin hit 100k and then altcoin baru akan mengalami 5x 10x kembali gitu ya. Jadi ya ini hanya sekadar market reset aja sebelum memulai a new whole cycle lagi ya. Nah paling itu aja sih teman-teman kalau menurut pendapat gue pribadi. Kalau menurut kalian kayak gimana? Kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.